Tenang. Satu kata di benak kita ketika tak ada masalah yang perlu dihiraukan. Dengan berjalan mengelilingi kota, apalagi kalau kotanya di Bogor, Lampung, Jakarta, dan juga Pekanbaru, pasti akan sangat menyenangkan. Begitupun saat hujan. Mungkin awalnya kita hanya ingin berteduh. Namun, bagi mereka yang menyukai suasana, aroma, dan juga sensasi dari hujan, pasti akan lebih menyenangkan, bukan? Tapi, apa jadinya jika hujan yang mendatangkan masalah? Itu semua cuma mimpi. Atau memang nyata? Banjir bandang yang menerjang Pulau Adonara. Banjir terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta hari ini. Hujan yang mengguyur Jakarta sejak Minggu dini hari. Pada Selasa pagi, perumahan perkebunan Gunung Mas Puncak Bogor, Jawa Barat dihantam banjir bandang luapan Sungai Cisampai. 5 rumah rusak, ratusan warga mengungsi karena peristiwa ini. Indonesia belakangan ini sering dilanda bencana banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat ada 7.574 kali bencana banjir yang terjadi di Indonesia selama periode 2011 hingga 22 September 2020. Meskipun trennya fluktuatif, tapi bencana ini memiliki tingkat intensitas yang cukup sering selama 10 tahun terakhir. Kenaikan air di daratan seperti curah hujan yang tinggi dan meluapnya air dari sungai yang tidak diimbangi dengan baiknya daerah resapan air mengakibatkan terjadinya bencana banjir. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa dampak primer maupun sekunder. Kerusakan jalan raya, gedung, rumah merupakan contoh dari dampak primer. Sedangkan dampak sekunder diantaranya berupa persediaan air bersih yang mulai langka, penyakit, persediaan pangan, transportasi, hingga berbagai spesies tumbuhan yang mati. Dampak yang sangat terasa saat terjadi banjir adalah sulitnya mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan minum, masak, maupun kebersihan pribadi karena sumur penduduk tercemar akibat genangan air banjir, rusaknya pipa transmisi penyalur air bersih, dan sulitnya akses menuju lokasi banjir. Berangkat dari problematika ini, kami dengan bangga mengusulkan sebuah gagasan bernama Afluter, Anti-Flood Purifying Water Bunker. Afluter merupakan teknologi penanggulangan banjir yang dengan cepat dapat menerima air banjir ke dalam bunker air di bawah tanah. Air tersebut kemudian akan difiltrasi menjadi air bersih yang disimpan dan dapat digunakan sebagai cadangan air bersih pasca banjir. Cara kerja dari teknologi Afluter. Yang pertama, sensor akan mengindikasi luapan atau intensitas hujan berlebih. Terdapat 2 sensor yang bertugas, yaitu Ultrasonic Water Level Sensor dan Rain Gauge. Sensor yang disambungkan dengan pemancar kemudian mengirimkan tanda berupa sinyal secara IoT ke komponen penerima sinyal bahwa terjadi luapan air atau banjir. Alat penerima dekat bunker menginstruksikan agar dimulai proses penanggulangan bencana banjir. Sliding hatch pada Afluter akan terbuka secara otomatis ketika menerima tanda terjadi luapan dan menerima air banjir. Di dalam Afluter termuat proses-proses pemurnian air yang terdiri dari pasir silika, karbon aktif, dan bebatuan. Air bersih yang berada dalam penampungan sementara secara terus-menerus akan dikuras dan dialihkan ke reservoir atau penyimpanan air yang berada di tempat lain. Ketika air luapan sudah surut dan intensitas hujan kembali normal, sensor yang berada pada sumber air akan memberikan tanda. Sliding hatch atau katup geser akan menutup secara otomatis dan seluruh proses penanggulangan bencana banjir telah selesai. Teknologi Afluter dapat mereduksi limpasan banjir sebesar 81,23%.
Sejalan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang merupakan suatu rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, kesenjangan, dan melindungi lingkungan dengan 17 tujuan dan 169 target. Afluter membawa solusi yang sesuai dengan SDGs nomor 3, 6, dan 11. SDGs ketiga memuat tentang kualitas kesehatan yang baik dan kesejahteraan atau good health and well-being. Afluter dapat mengatasi adanya penumpukan air karena banjir sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk yang dapat mengancam kesehatan, contohnya malaria dan DBD. SDGs ke-6 tentang air bersih serta sanitasi atau clean water and sanitation terimplementasi dengan adanya reservoir yang menampung air bersih dari banjir hasil filtrasi yang dapat digunakan oleh masyarakat pasca banjir. Desain sistem afluter yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan bekerja secara otomatis dalam mempersiapkan banjir serta memberikan pemberitahuan kepada masyarakat diikuti penggunaan tenaga surya sebagai sumber energinya merupakan cermin dari SDGs ke-11 tentang keberlanjutan hunian manusia yang aman dan inklusif. Sistem ini dapat diterapkan secara masif di tempat dengan lahan sempit karena tidak membutuhkan tempat yang terlalu besar, yaitu berada di bawah tanah. Selain itu juga dilengkapi dengan sistem penjernih air, terintegrasi IoT, dan memanfaatkan energi surya. Oleh karena itu, Afluter merupakan solusi yang tepat untuk menanggulangi banjir yang berpotensi terjadi di masa mendatang. Afluter, banjir melanda, Afluter siaga.